Pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan kasus dan pemeriksaan para tersangka dari penggerbekan kantor judi online, kita akan tanyakan kepada Direskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Sigit Dani Setiono. Pak Sigit, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Kevin. Ya, Pak Sigit, sistem judi online ini, judi togel online ini ya, ini beroperasinya bagaimana sih, Pak Sigit? Kalau misalnya kita mau menjadi anggota, apakah memang harus daftar atau login atau seperti apa? Iya, baik selamat pagi pemirsa Metro TV. Untuk menjawab pertanyaan Mas Kevin ini, saya ingin kita sama-sama satu persepsi bahwa di dunia ini tidak semua negara melarang adanya perjudian. Ada beberapa negara seperti Singapura dan Hong Kong yang membolehkan adanya aktivitas perjudian. Di negara-negara ini, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pihak yang kemudian melakukan usaha perjudian dan juga mengembangkan usaha aktivitasnya ini dengan menggunakan ruang cyber sebagai medianya. Nah, dalam konteks seperti ini, mereka ingin menjangkau pemain-pemain secara lebih masif di negara-negara luar. Sementara Indonesia yang melarang adanya perjudian, ada beberapa hal memang yang menjadi alasan kenapa Indonesia melarang perjudian, mungkin karena bisa munculnya kemiskinan maupun turunnya daya beli masyarakat, dan prinsip bahwa siapapun yang menang, bandar tetap menang, sehingga yang dirugikan oleh masyarakat. Nah, dalam kondisi ini Indonesia ada beberapa orang yang mengambil kesempatan kondisi di negara-negara luar yang membolehkan adanya perjudian dengan membuka akun atau membuka aplikasi dan server di negara-negara yang membolehkan adanya perjudian. Ini dalam konteks mereka ingin menghubungkan antara player yang ada di Indonesia dengan bandar besar yang secara internasional ada di negara-negara yang membolehkan adanya perjudian. Nah, dalam konteks kasus yang sedang kami tangani saat ini, yaitu indotogel.com, ini pihak pemilik server atau aplikasi ini berupaya merubah dari konsep judi online menjadi judi offline. Jadi judi online ini hanya bisa diakses oleh satu orang dengan satu akun. Sementara dengan skema yang mereka bangun saat ini, mereka bisa merubah dari mekanisme yang harusnya masuk ke dalam satu akun di aplikasi judi online internasional, berubah menjadi aktivitas perjudian offline yang bisa diakses oleh ribuan bahkan ratusan ribu masyarakat yang tidak melakukan judi online. Ini dalam skema yang dibentuk oleh mereka dengan membangun sistem yang kita kenal saat ini yang paling besar adalah pemilik aplikasinya. Kemudian di beberapa provinsi atau di beberapa daerah mereka akan rekrut yang namanya bandar lokal. Nah, bandar-bandar lokal ini kemudian mencari atau membentuk atau merekrut sebuah sistem pekerjaan seperti MLM yang puncaknya adalah semacam operator yang merekap semua taruhan judi dari masyarakat. Nah, dari operator ini kemudian mereka memiliki layer-layer di bawahnya yang akhirnya berhubungan dengan masyarakat melalui pengepul atau pencatat. Ya. Jumlah anggotanya, membernya itu ada berapa, Pak? Ya, kita masih dalami, tetapi yang pasti dari hasil penyelidikan dan penyidikan kami, ini ribuan orang karena memang sistem judi togel ini sudah lama dan memasyarakat, sangat masif di tengah-tengah masyarakat, sehingga sangat besar. Nanti kita sedang kita rekap pada saat kita lakukan penyidikan lebih lanjut, tetapi secara umum jumlahnya sangat banyak, sangat besar. Nilai transaksinya berapa sih? Mencapai berapa, Pak Sigit? Iya, dari keterangan yang sudah kami peroleh, untuk omset secara normal sebetulnya bisa sampai 300 juta per hari, artinya bisa sampai 9 miliar ya per bulan, tetapi karena pandemi COVID ini mereka turun sampai 50%. Ini ada hubungan dengan jaringan internasional tidak, Pak Sigit? Iya, betul, Mas. Jadi judi online ini berpusat di negara-negara yang membolehkan adanya aktivitas judi tadi. Mereka memang yang pemilik aplikasinya ini yang berlangsung berinteraksi dengan aplikasi yang ada di negara luar. Kemudian memang simpel sekali, hanya menyampaikan
masuk ke login ke dalam akunnya, kemudian memasang taruhan, kemudian jumlah taruhan tertentu. Namun demikian ke bawahnya ini jumlah taruhan dan nomornya ini merupakan hasil komputerisasi format sistem yang dibangun di bawahnya dengan sistem piramida yang kemudian menjangkau seluruh pemainnya ini yang bersifat offline. Jadi hybrid antara online dengan offline. Online-nya ini ada dari sini masuk ke aplikasi di negara yang membolehkan, tetapi langsung ke playernya itu bersifat offline. Demikian. Baik, Pak Sigit, supaya masyarakat juga turut berperan ya dalam pengawasan. Mungkin bisa diinformasikan Pak Sigit, supaya ciri-ciri seperti apa sih judi togel online ini? Ya, kalau ciri-cirinya saya yakin dan percaya masyarakat sudah paham sekali karena ini bukan bersifat penipuan, karena memang betul-betul kesadaran atau sepengetahuan dari pelaku untuk masuk ke dalam aktivitas judi ini, yaitu dari bawah masyarakat melakukan aktivitas judi mulai dari bawah ke pencatat atau pengepul, kemudian baru diteruskan secara berjenjang by system itu sampai ke masuknya ke dalam akses aplikasi judi online ini. Jadi memang masyarakat bukan tertipu, Mas. Jadi memang betul-betul memang menginginkan masuk ke dalam sistem perjudian tersebut. Kalau harapan kami tentunya adalah bahwa masyarakat harus paham bahwa perjudian ini yang tidak ada yang menguntungkan. Memang kadang-kadang menang, tetapi yang pasti hanya bandarlah yang akan selalu diuntungkan, sementara player atau masyarakat pasti akan dirugikan, termasuk bangsa, negara secara keseluruhan, sistem ekonomi juga akan menurun daya beli, dan banyaknya uang yang mengalir keluar ke negara luar secara instan gitu, sehingga yang dirugikan bukan hanya individu masyarakat tetapi juga negara. Baik, terima kasih Kombes Pol Sigit Dani Setiono, Direskrimsus Polda Jambi telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Pak Sigit.